Oke. Jadi embedded knowledge itu ya dalam struktural dia dibentuk oleh proses dan kultur yang terjadi dalam struktur tersebut sehingga dia akan rutin melakukan. Jadi misalkan kayak struktural di militer misalkan ya, dia otomatis karena dia sudah sering dilakukan sehingga muncul embedded knowledge. Tahu kan para tentara gitu kan, polisi dan sebagainya karena ada proses dan kultur yang membuat mereka harus embed knowledge yang sering dilakukan secara rutin. Nah, kalau sedangkan dalam organisasional definisi organisasional knowledge ini terdiri dari beberapa ya. Biasanya dalam organisasi nasional itu knowledge itu tersebar dan di mana dia itu bisa membentuk knowledge baru yang menghasilkan tacit dan explicit knowledge ya di dalam organisasi knowledge. Jadi di dalam organisasi knowledge itu ada banyak knowledge yang mungkin bisa masih di individual, masih dalam bentuk grup sehingga bermacam-macam bentuknya. Ada tacit, ada eksplisit, ada embedded juga kemungkinan ada seperti itu. Kemudian ada extra organisasional knowledge, sumber knowledge yang existing di luar organisasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan performance dari organisasi. Nah, ini termasuk pada explicit elemen seperti publikasi ya, dan juga tacit elemen yang ditemukan pada community practice yang berada di luar organisasi tersebut seperti itu. Jadi ada extra organizational di mana sebuah knowledge yang sumbernya itu berada pada organisasi yang berada di luar organisasi, di mana itu dapat meningkatkan performance dari organisasi. Termasuk di dalamnya ada explicit element seperti yang publikasi ya, Anda tahu kan artikel-artikel penelitian, misalkan seperti penelitian seperti itu jurnal, proceeding. Nah, itu elemen-elemen yang publikasi yang dalam bentuk knowledge yang sudah dipublikasikan, yang berada di luar eksternal organisasi, yang bisa kita adopt untuk meningkatkan performa organisasi. Kemudian ada juga tacit elemen yang ditemukan pada komunitas. Komunitas itu biasanya memiliki tacit knowledge yang dimana hanya komunitas itu yang tahu dan kadang tidak tereksplisit. Jadi tidak diekspresikan dalam bentuk buku, dokumen dan sebagainya. Hanya komunitas itu saja yang tahu seperti itu. Contohnya misalkan FKDK punya tacit knowledge ya, yang untuk melakukan hal-hal tertentu. Yang tahu hanya FKDK. Walaupun FKDK itu tidak mengeksplisitkan pengetahuan tersebut seperti itu. Nah, itu bisa menjadi sebuah ekstra organisasional yang diketahui oleh misalkan Komasi ataupun BEM dan sebagainya seperti itu. Kemudian ada implikasi ya dalam kita ketika melakukan adopsi knowledge management itu ada implikasinya di mana di sini knowledge management itu terlibat ya memasuki pada performance ya. Jadi kalau ada kita sebuah individu, grup ataupun organisasi melakukan adopsi terhadap knowledge management, maka dalam individu, organisasi atau grup tersebut akan ada perubahan yang terjadi, di mana mereka akan mengetahui knowledge yang tersimpan, kemudian yang retrieve itu digunakan kembali knowledge tersebut, dan juga bisa jadi di dalamnya akan mungkin ada penciptaan knowledge baru. Nah, di mana penciptaan knowledge baru, proses adopsi tacit, proses adopsi eksplisit dan sebagainya itu membutuhkan sebuah knowledge sharing. Nah, knowledge sharing ini adalah sebuah proses bagaimana berpindahnya sebuah pengetahuan. Nah, di dalam knowledge management itu kita mengenal adanya SECI. Ya, SECI itu socialization, externalization, combination, and internalization.
Nah, socialization itu adalah tacit to tacit. Jadi bagaimana tacit knowledge kita berpindah ke tacit knowledge Anda. Misalnya saya ke Anda. Saya punya pengetahuan bla 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 begini tanpa ada slide, saya ngomong saja. Nah, Anda nerima tuh. Nah, itu disebut dengan socialization. Jadi tacit to tacit seperti itu. Jadi disebut dengan totalisasi socialization ya. Nah, knowledge ini based on true practice, guidance, imitation, and observation. Jadi, pengetahuan itu dapat diterima melalui praktis langsung, gitu seperti itu, panduan. Jadi saya memberikan panduan langsung dan pemalsuan, misalkan ya, imitation itu pemalsuan. Kemudian observasi seperti itu. Jadi ketika Anda melakukan observasi itu yang ada adalah proses socialization. Adanya Anda menyerap knowledge dari apa yang Anda lihat. Itu disebut dengan socialization. Kemudian yang kedua ada proses externalization. Externalization itu adalah tacit to explicit ya. Di mana di sini tacit knowledge itu dikodifikasikan ke dalam bentuk dokumen, manual, dan sebagainya, sehingga dapat mudah untuk dibagikan. Jadi eksternalisasi itu contohnya saya nulis buku, kemudian saya nulis paper, Anda membuat laporan, nah itu disebut dengan eksternalisasi, seperti itu. Jadi apa itu namanya, tacit to explicit. Jadi kalau ada eksplisit, pasti ada bentuk sesuatu yang bisa dipegang. Ya, itu disebut dengan eksplisit. Itu. Jadi ada eksternalisasi. Kalau tacit to eksplisit itu disebut dengan eksternalisasi. Kalau yang tadi tacit to tacit disebut dengan sosialisasi. Kemudian ada combination. Combination itu adalah explicit to explicit. Nah, di mana di sini biasanya mengkode kita itu pernah nggak Anda melakukan merangkum? Merangkum kan tahu ya, merangkum data ya, membaca data lalu Anda buat summary ringkasan. Nah, itu boleh disebut dengan combination. Jadi dari knowledge eksplisit Anda lakukan ke eksplisit lagi. Nah, itu adalah proses dari combination. Muncul pengetahuan baru. Contohnya saya membuat systematic literature review. Saya kan nggak tahu apa itu namanya threat modeling misalkan. Threat modeling saya nggak tahu apa itu threat modeling. Nah, saya cari-cari data tuh threat modeling di Google Scholar ataupun di ScienDirect, saya baca satu persatu. Saya menemukan 100 paper yang harus saya baca. Nah, itu kan berarti saya menemukan explicit knowledge ya, explicit knowledge. Lalu dari situ saya membuat sebuah apa itu namanya, membuat sebuah ringkasan summary yang dimana summary tersebut saya bisa mendeskripsikan. Oh, threat modeling. Threat modeling itu adalah bagaimana simulasi mensimulasikan kerentanan dari sebuah IT data system. Kemudian kerentanan tersebut dilakukan manajemen, misalkan seperti itu. Nah, itu saya mendeskripsikan threat modeling seperti itu. Lalu saya menemukan lagi, ternyata ada banyak model threat modeling. Ada PASTA, ada STRID, ada macam-macam lah gitu. Misalkan saya membuat menjadi sebuah summary dalam bentuk dokumentasi juga. Nah, itu disebut dengan combination, explicit to explicit seperti itu. Nah, kemudian ada juga internalization. Internalization itu adalah explicit to tacit ya. Jadi ada dalam bentuk dokumen lalu ditasitkan. Nah, ini seperti sumber yang digunakan untuk belajar. Jadi kalau Anda mempelajari sesuatu itu ada namanya internalisasi knowledge ke dalam pemahaman Anda sehingga membuat Anda memiliki tacit knowledge seperti itu. Jadi ada 4 proses dalam proses transfer knowledge ya. Pertama ada socialization, externalization, combination, and internalization. Socialization berarti tacit to tacit, externalization to tacit to explicit, kemudian combination itu explicit to explicit, dan internalization itu explicit to tacit seperti itu. Jadi ada 4 proses yang menjadi bagian dari proses transfer knowledge ya. Nah, di sini
Pada model SETI ini, knowledge secara berkelanjutan dikonversikan dan diciptakan sebagai kolaborasi praktis dari pengguna, interaksi, dan pembelajaran. Nah, ini proses itu seharusnya dapat dilihat secara dinamik, kemudian swirl, jadi melingkar seperti ini, dan tidak knowledge itu bukan sebuah static model seperti itu. Jadi secara basic dipresentasikan seperti ini nih. Ya. Pertama, tacit to tacit socialization, tacit to explicit externalization, explicit to explicit combination, dan explicit to tacit itu internalization. Seperti itu. Nah, ini adalah gambar SECI ya. SECI itu adalah model proses transfer knowledge ya. SECI namanya, social externalization, combination, and internalization. Seperti itu. Namun semua ini dapat berpindah, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya yang penting adalah kultur ya. Kultur dari lingkungan yang ada ini, lingkungan yang terjadi pada site ini. Budayanya seperti apa. Nah, tingkat adopsi dan sebagainya itu dipengaruhi oleh kultur tersebut seperti itu. Kemudian sebentar. Nah, traditional memory itu dihubungkan dengan kemampuan individu untuk meretain, accurate ya, dan meretrieve knowledge. Jadi kemampuan memori tradisional itu dipengaruhi oleh bagaimana kita meretrieve, mengambil knowledge yang ada. Ya. Nah, konsep dari bisnis itu memperdalam individu dan organizational memori untuk dapat mengumpulkan kemampuan menyimpan dan meretrieve knowledge dan informasi. Jadi maksudnya begini, ada punya organisasi bisnis ya, organisasi misalkan apapun itu. Secara tradisional ada namanya memori dalam organisasi tersebut. Nah, kita mengukur sebuah organisasi tersebut kalau dilihat dari memorinya, itu dilihat dari bagaimana sebuah individual atau organisasi dalam organisasi tersebut itu memiliki kemampuan untuk mengumpulkan knowledge, menyimpan knowledge, kemudian meretrieve itu mengambil atau menggunakan kembali knowledge dan information yang sudah ada. Jadi diukurnya dari situ. Semakin baik kemampuan itu, maka organisasi akan semakin baik pula, seperti itu. Kemudian, nah ini Walsh and Umson itu mendefinisikan angka dari atau tahapan dari proses organizational memory ya untuk melakukan kemampuan tadi. Yang pertama ada acquisition, retention, kemudian individual, kultur, dan transformation, struktur, external activity, dan retrieval. Nah, di sini kalau acquisition itu berarti organisasi memori terdiri dari akumulasi informasi yang terkait dengan past decision, jadi pengambilan keputusan yang lalu. Nah, ini tidak hanya tersentral, tersimpannya, tetapi biasanya terbagi di beberapa fasilitas retensi. Jadi di beberapa bagian. Masing-masing setiap waktu decision itu kan pasti dibuat dan dievaluasi. Nah, beberapa informasi itu ditambahkan ke dalam memorial organisasi. Jadi acquisition, tahapan dalam proses organizational memory ada acquisition. Nah, acquisition itu teknisnya seperti ini. Jadi memori organisasi itu terdiri dari akumulasi informasi dari
keputusan di masa lampau atau keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan di masa lampau. Nah, biasanya hal ini bagaimana terjadinya? Karena satu, biasanya informasi itu tidak tersimpan tersentral, tetapi terbagi di beberapa bagian. Nah, setiap waktu keputusan itu dibuat, maka di sini konsekuensinya dievaluasi. Nah, akhirnya informasi itu dimasukkan ke dalam organizational memory. Jadi organisasi itu memiliki memori, bukan hanya individu saja. Kemudian ada retention. Retention itu adalah pengalaman masa lampau yang dapat digunakan di banyak repositori. Jadi gini, retention itu dari gimana ya saya sebutnya ya, pengalaman lampau yang digunakan, yang diambil ya, di mana di dalamnya terdapat 5 repositori yang berbeda. Mungkin boleh dibilang ada beberapa repositori yang mungkin ada di dalamnya. Jadi repositori itu adalah sejenis, contohnya gini, saya punya data. Nah, data itu nanti akan saya gunakan lagi, maka itu saya simpan. Nah, saya simpan dalam bentuk misalkan file digital. Nah, suatu saat data itu kan dipakai, diretrieve, digunakan kembali. Nah, data tadi yang saya simpan tadi disebut dengan repository, seperti itu. Jadi retention itu past experience yang kita dokumentasikan, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang organisasi memori itu ada di individual. Kemudian organizational memory itu ada di kultur juga. Contohnya adanya bahasa, ya kan? Bahasa itu dulunya mungkin orang bisa berbahasa itu karena ingin adanya interaksi. Nah, muncul nanti saya bilang aku, oh berarti nanti aku gitu, seperti itu. Nah, itu kan terembed tuh. Maka muncul memori bahwa kalau saya bilang aku itu berarti saya gitu, misalkan diri saya, seperti itu. Jadi ada kerangka di mana budaya ini membangun organizational memory, seperti itu. Kemudian ada transformasi ya. Transformasi itu adalah prosedur atau formalitas sistem yang berada di organisasi. Jadi organisasi tentunya punya SOP ya, SOP yang dilakukan. Nah, SOP tadi itu menjadi termemori di dalam organisasi karena semua orang yang ada di organisasi tersebut melakukan sesuai dengan SOP, seperti itu. Jadi transformation itu lebih pada prosedur formal dari sesuatu yang ada dalam organisasi itu, baik itu sistem atau apapun, seperti itu. Nah, kemudian ada struktur. Nah, ini link individual to other individual and to the environment. Jadi ini hubungan antar individu dengan individu lain dan dengan lingkungannya. Nah, ini di sini di dalam struktur itu tentu kita pahami pasti ada hierarki. Nah, dalam hierarki itu juga mendorong adanya memori organisasi, bahwa kalau position A, position B, position C dia harus ngapain. Maka itu akan muncul kita meretrieve informasi atau repository ataupun pengalaman di masa lampau yang biasanya akan menjadi memori di dalam organisasi tersebut, seperti itu. Kan kita pasti tahu kalau Anda jadi sekretaris, misalkan contohnya ini ya di organisasi kemahasiswaan, Anda jadi sekretaris, kerjaan sekretaris seperti apa? Ya begitu, gitu. Kenapa? Udah tahu di organisasi memang ada seperti itu, begitu. Kemudian ada lagi organisasi A, misalkan ada ketuanya pekerjaannya apa, seperti apa yang dilakukan, loh kok ujuk-ujuk tahu. Nah, itu karena ada memori organisasi di dalam struktur organisasi, sehingga dia bisa melakukan tanggung jawab sesuai dengan tanggung jawabnya berdasarkan memori yang ada di organisasi tersebut, seperti itu. Kemudian ada external activities, di mana sekeliling dari organisasi di mana pengetahuan dan informasi dapat disimpan. Jadi gini,
dalam organisasi tentu ada kompetitor ya, ada kompetitor dari organisasi tersebut dan lingkungan luar dari organisasi tersebut. Nah, pengetahuan yang ada di sekeliling lingkungan luar kita dan kompetitor itu masuk pada external activities yang mendukung yang ada memorinya. Jadi ada memori organisasi yang berasal dari external activity seperti itu. Misalkan contohnya saya punya misalkan Steaming punya pesaing misalkan ya Steaming Horizon misalkan. Nah, berarti kan di sini kita udah tahu tuh oh Horizon itu seperti nah itulah knowledge namanya. Jadi knowledge yang ada di luar lingkungan Steaming Krusma seperti itu. Jadi knowledge itu ada di external activity. Kemudian ada retrieval. Retrieval itu bagaimana kita meretrieve knowledge yang sudah ada, itu retrieval namanya. Retrieval itu kita, seperti contohnya gini, Google punya database crawling ya, crawling itu database link-link web publik itu banyak banget. Nah, ketika kita memberikan kata kunci Sultan Arkan misalkan ya. Nah, secara otomatis Google akan meretrieve dari database dia yang ada tulisan Sultan Arkan. Begitupun knowledge. Jadi di dalam organisasi kita itu melakukan retrieval knowledge seperti itu. Jadi ada seperti proses bagaimana kita menarik sebuah knowledge seperti itu. Kemudian nah, kalau tadi masuk pada organization knowledge. Jadi kalau kita lihat dalam organization knowledge ya, di dalam organization knowledge sumber dari organization knowledge itu berasal dari satu individu ya, kalau kita simpulkan ya, ada grup community, kemudian ada dari struktural, ada organisasional dan ekstra organisasional. Sedangkan implikasi dari knowledge management itu tentunya akan berdampak pada organisasi yang dimana dipengaruhi oleh proses dari transfer knowledge. Nah, proses transfer knowledge yang kita ketahui ada 4. Ada SECI model, socialization, externalization, combination, and internalization. Gambarnya seperti ini. Jadi tacit to tacit itu disebut dengan proses socialization, tacit to explicit disebut dengan externalization, explicit to explicit disebut dengan combination, internalization explicit to tacit itu disebut dengan internalization. Nah, kemudian tahapan dalam organisasi itu memiliki memori, itu ada proses akuisisi, retention, dari individual, dari kultur, dari transformasi, struktur, dan external activity dan retrieval. Jadi ada beberapa poin ini. Kemudian ada beberapa bentuk dari knowledge ya yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Itu yang pertama ada artifact cooperation dan knowledge of the organization entity ya. Jadi kalau artifact cooperation itu terkait tentang record idea terkait knowledge. Jadi biasanya itu sesuatu yang bisa disimpan ya. Kalau namanya bentuk artefak itu pasti bisa disimpan. Tapi kalau yang knowledge of the organization core entity itu adalah tipe knowledge yang tidak dapat disimpan. Jadi dia bukan bentuk artefak seperti itu. Contohnya ya tacit tadi, sebenarnya tacit budaya, kultur, bahasa itu kan tidak bisa disimpan ya sebenarnya, hanya terembed akhirnya. Ketika orang yang menyimpannya hilang, nggak ada, ya udah hilang seperti itu. Jadi ada beberapa bentuk yang di dalam organisasi itu penting. Jadi ada 2 bentuk artifact cooperation dan
knowledge of the organization qua entity, ya ada 2 itu, kita sebutnya seperti itu. Kemudian setelah kita memahami tentang organization knowledge, ada yang namanya organization learning. Sebuah organisasi tentunya untuk bisa melakukan sebuah produktivitas dia untuk bisa bertahan dan sebagainya, itu dia harus melakukan continuous improvement dengan terus belajar, ya, dengan terus belajar. Maka ada organizational learning. Nah, apa sih organization learning itu? Pertama tentu kita harus memahami dulu apa itu learning. Learning itu adalah cara kita menciptakan pengetahuan dan meningkatkan diri kita. Ada banyak peneliti yang menjelaskan bahwa organizational learning process itu biasanya berawal dari berarti aksi, ya, reflect dan conceive. Jadi di sini ada melakukan sesuatu, ya, ada aksi terus merefleksi, ya, kemudian ada convince gitu. Organization learning itu biasanya, ya, dia didasarkan pada bagaimana dia mengimplementasi knowledge untuk tujuan, ya, dan untuk pembelajaran dari proses menuju outcome. Jadi organization learning itu didasarkan pada pengimplementasian knowledge, di mana di sini pembelajarannya itu belajar dari proses, kemudian muncul outcome-nya. Jadi fokus dari pembelajaran itu bukan output, tapi outcome. Contohnya misalkan, ya, kalau Anda yang disebut dengan output itu adalah hasil. Kalau outcome itu hasil yang sesuai dengan tujuan. Contohnya, ya, Anda lulus dari Setim Mikrosma, itu output atau outcome? Outcome. Sabit output. Nah, oke. Terus kalau lulusan yang bekerja itu output atau outcome? Outcome, Bu. Outcome. Jadi output itu lulus. Outcome itu yang bekerja, kemudian yang punya karir, berprofesi gitu kan. Tujuan untuk kuliah apa? Jadi bukan lulus saja kan tujuannya. Kalau itu mah tujuan kamu, jangan cuma lulus. Jadi gitu. Jadi bedanya itu. Jadi kalau Anda lulus itu disebut dengan output, tapi kalau outcome itu adalah yang bekerja, yang berprofesi dan sebagainya. Begitu. Nah, begitupun dari pembelajaran. Jadi pembelajaran itu outcome harus menghasilkan outcome, bukan hanya output seperti itu. Kemudian di sini ada implikasi knowledge management, ada 3. Yang pertama, 1 harus dipahami bagaimana untuk menciptakan lingkungan organisasi pembelajaran yang ideal. Jadi gini, untuk menciptakan sebuah organisasi yang melakukan organization learning, ini anak-anak ngapain ya? Organization learning, maka kita harus menciptakan, ya, memahami dan menciptakan lingkungan yang ideal untuk organization learning. Ya, oke. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bagaimana dan mengapa itu sesuatu tuh harus dipelajari seperti itu. Jadi kita harus tahu alasan kenapa kita mempelajari itu. Kemudian yang ketiga, harus mencoba untuk memastikan bahwa belajar itu merupakan sesuatu yang berguna untuk organisasi. Jadi
supaya knowledge management itu berdampak pada organisasi, maka kita harus memahami 3 prinsip. Yang pertama, bagaimana menciptakan lingkungan organisasi pembelajar, itu yang pertama. Kedua, harus menyadari mengapa kita harus mempelajari itu. Kemudian yang ketiga, harus memastikan dan mencoba memahami bahwa belajar itu berguna untuk organisasi, seperti itu. Jadi kalau Anda dalam sebuah organisasi tidak memahami ini, maka saya pikir Anda tidak akan mendapatkan outcome-nya, seperti itu. Nah, kita yang disebut dengan belajar dalam suatu organisasi ya biasanya itu kan menyelesaikan masalah. Nah, ini ada beberapa teori ya, teori dari teori dan teori yang digunakan. Misalkan contohnya nih, dulu kalau ada masalah action lalu ada muncul solusi. Nah, kalau berarti ini kan ada beberapa action ya. Nah, kalau yang teori yang digunakan saat ini ya untuk menyelesaikan masalah itu lebih bagus seperti ini nih. Ada masalah action. Ada gagal atau ada masalah baru gitu kan. Kalau gagal atau ini ada actionnya baru muncul solusi ya. Kemudian di sini juga ada ketika failure and new problem ini memunculkan data baru, informasi dan ide. Sehingga di sini ada namanya penyelesaian ya, troubleshoot ya, penyelesaian masalah melalui diskusi dan konsultasi, kemudian ada tes eksperimen, baru ada action dan dilakukan work around di sini. Nah, muncul action dan solusi. Jadi di sini kalau di dalam proses yang ini, proses organisasi learning yang atas ya, yang atas ini tidak ada bagaimana cara kita meretrieve pengalaman penyelesaian masalah lampau. Ya kan? Nah, kalau yang di sini ada proses penyimpanan. Ya, penyimpanan di mana masalah-masalah lampau itu didokumentasikan sehingga bukan didokumentasikan, di storage kan, disimpan sehingga ketika ada masalah dia akan melihat pengalaman masa lampau serta mendiskusikan ya apakah itu problem baru atau problem lama atau hanya gagal saja. Maka di sini akan mudah. Kenapa? Apa bedanya di sini dan di sini? Coba lihat Anda. Kalau di sini orang-orangnya sama terus ya. Kalau ada orang baru gimana? Misalkan orang-orang yang lamanya nggak ada gitu. Ada orang baru, bagaimana dia melakukan pembelajaran? Nggak ada kan? Nah, dengan adanya ini maka akan mudah karena orang baru dia akan belajar dari artefak-artefak yang ditinggalkan oleh manajemen yang lama seperti itu. Nah, di sini disebut dengan organization learning. Jadi, knowledge management berperan dalam organization learning itu membantu proses retrieve pengalaman dari organisasi yang telah pengalaman dari organisasi. Jadi meretrieve data-data, bukan data-data ya, boleh bilang pengalaman karena belum tentu eksplisit ya. Bisa saja taksit ya. Bisa saja taksit, bisa saja itu embedded gitu kan, bisa saja seperti itu. Jadi namun supaya bisa dipelajari seperti tadi, maka harus dilakukan eksplisit ya tadi ya, supaya mudah untuk diadopsi seperti itu. Nah, ini fungsinya organization learning. Jadi organization learning apa yang keterkaitannya dengan knowledge management itu di sini. Jadi knowledge management itu mendorong, membantu peningkatan proses kapabilitas pembelajaran dari sebuah organisasi sehingga lebih efektif dan efisien seperti itu. Ini bercerita tentang proses ini. Oke. Hari ini kita membahas 2 ya, ada organization process,
organization knowledge ya, ada organization knowledge, kemudian ada yang selanjutnya tadi ada organization learning. Jadi ada dua bahasan yang kita bahas hari ini. Jadi yang perlu Anda ingat banget ya. Ya kalau mau mendengarkan, mau mengcopy saya persis kalimat kata-kata saya kan nggak mungkin. Paling tidak Anda memahami bahwa sumber knowledge ada di mana saja. Kemudian transfer knowledge itu ada caranya seperti apa saja ya. Kemudian bagaimana proses memori organisasi itu seperti apa ya, kemudian bentuk dari memori itu seperti apa jenisnya, kemudian ada apa itu pembelajaran ya, tadi ingat bedanya output dan outcome itu apa ya, kemudian fungsionalnya dari organization knowledge knowledge management pada organization learning itu perannya seperti apa. Nah, bisa dilihat di sini seperti itu. Jadi hari ini saya sudah 1 jam nih berbicara hampir 1 jam berbicara. Sekarang gantian kalian, mungkin ada pertanyaan sebelum saya kasih tugas. Wow. Fatin sudah gitu tuh. Enggak, wow. Bu, bertanya. Iya, apa Sultan? Mungkin kalau menurut saya di dunia ini ada 2 orang tipikal, Bu ya. Yang pertama orang yang gampang menyerap ilmu dari seseorang tapi dia susah untuk menyampaikan, dan orang yang kedua susah untuk mendapatkan ilmu atau menyerap ilmu seseorang tapi dia bisa menyampaikan. Gimana caranya untuk jadi 2 in 1 Bu dalam satu itu, Bu? Dia bisa menyerap cepat ilmu seseorang tapi dia bisa menyampaikan juga gitu, Bu. Oke. Sebenarnya tahapannya seperti Setchi tadi ya. Kalau saya lebih pada begini, karena ini urusan knowledge ya, bagaimana kita jadi orang ketika menyerap itu mudah menjelaskan kembali apa yang kita serap, ya kan? Kadang orang untuk bisa menjelaskan, dia itu harus bisa memahami terlebih dahulu, maka dia akan bisa ngomong. Itu yang pertama. Ada juga yang sudah paham betul, tapi kan kalau karena kita nggak bisa ngomong, transfernya gimana? Kita bisa ngasih contoh tutorial. Nah, cara transfer bisa pakai tutorial. Jadi kita tidak harus dengan komunikasi verbal, tapi komunikasi body communication pun juga bisa seperti itu. Jadi caranya seperti itu. Yang pasti ada orang yang pengen banyak ngomong tapi nggak bisa ngomong. Biasanya itu kurang inputan, ya. Orang yang banyak inputan dia akan sering bisa paling tidak banyak istilah-istilah yang dia ketahui, sehingga dia tahu betul bagaimana menjelaskan, mendeskripsikan, apalagi memberikan arahan seperti itu, Sultan. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh seseorang yang ingin mentransfer ilmu, ya kan tadi kan fokusnya pada orang yang ingin mentransfer ilmu ya, tapi beda lagi kalau bagaimana cara menyerap ilmu, ada banyak cara. Satu, sesuai dengan Setchi tadi ya, bagaimana kita menyerap sebuah knowledge, bisa dari eksplisit ke eksplisit kita melakukan proses combination atau kita melakukan externalization seperti dari saya, misalkan Anda dengerin saya tulis. Nah, itu juga sama, menyerap kan akhirnya. Berapa kali Anda mememori, biasanya itu akan menjadi indikator penyerapan pengetahuan. Ya. Perlu kita pahami terminologi ya, data, informasi dan knowledge. Ya, bagaimana kita menjadi sebuah knowledge ya, sebuah knowledge itu adalah Anda mendapatkan datanya dulu. Lalu Anda menyimpulkan informasinya. Setelah menyimpulkan informasinya, Anda menggunakan data itu. Secara otomatis harus ada praktis yang pernah Anda lakukan.
Sesuatu yang belum pernah Anda praktekkan biasanya belum jadi knowledge. Itu hanya sebuah informasi berita gitu ya. Tapi kalau dibilang, Bu apa namanya misalkan contohnya ya, saya sama Bu Lila itu baru belajar teori-teorinya saja. Itu berarti Anda baru dapat informasi, belum memiliki knowledge. Tapi ketika teori yang saya sampaikan Anda praktekkan, nah itu baru knowledge untuk Anda. Nah, kemudian ada tahapan yang tingkat tinggi lagi selain knowledge tadi. Ketika Anda menerapkan itu, lalu menerapkan dengan bijaksana, nah itu namanya wisdom. Seperti itu, Sultan. Ya. Jadi ada dua konteks ya. Iya, Ada Bu. konteks pembelajar ingin mentransfer dan ingin menyerap gitu. Seperti itu ya. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Saya belum buka buku kitab nih. Kitab kitab keaktifan mahasiswa. Oke. Kalau dalam ilmu agama berarti Bu, kalau misal ilmunya tersampaikan dengan jelas itu tergantung sama gurunya Bu katanya Bu. Ridho gurunya gitu katanya sih. jadi gini, ilmu agama itu sebenarnya tidak bisa disamakan dengan ilmu Knowledge. boleh dibilang secara logika, karena itu nggak bisa disatukan ya. Kepercayaan itu nggak bisa disatukan dengan ilmu logika. Jadi Sultan harus bisa membedakan. Karena aneh, akan muncul banyak pertanyaan yang membuat kita itu bertanya mengapa. Sedangkan kadang orang hanya seorang guru agama dia akan hanya bisa itu kepercayaan. Memang harus itu aturan, itu syariat gitu. Kan seperti itu. Tapi kalau orang akademisi, orang logik, dia itu akan bertanya macam-macam. Makanya saya kadang disuruh memisahkan karena sampai pertanyaan-pertanyaan saya itu boleh dibilang waktu saya kuliah di Uninus, dosen saya itu boleh dibilang aktif di NU lah ya, karena memang juga salah satu pendiri NU. Nah, saya tuh sempat bertanya, apa bedanya orang sholat yang korupsi dengan orang yang nggak sholat tapi nggak korupsi? Itu yang saya tanyakan, karena saya berpikirnya adalah makna dari sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, dia mengartikan seperti itu. Ya aku ini logika aja. Loh, berarti apa yang dia sholatkan gitu, yang dilakukan sholat seperti itu. Nah itu saya sempat bertanya sampai sejauh itu, akhirnya dosen itu terakhir karena kita sempat berdebat panjang dengan teman-teman gitu kan, akhirnya kalian harus bisa memisahkan antara kepercayaan dengan logika belajar akademisi seperti itu. Begitu Sultan. Ada yang lain mungkin silahkan. Kalau saya mah ridho aja ya Sultan ya. Justru malah senang kalau mahasiswanya bisa. Nggak takut hilang ilmunya, orang ilmu itu nggak bisa dicuri. Ilmu itu tidak bisa dicuri. Bagaimanapun Anda, sebaik apapun Anda menggunakan knowledge, orang lain itu tidak akan bisa mencuri knowledge Anda. Karena orang lain itu hanya akan melakukan imitasi, ya seperti tadi ya, imitasi. Walaupun nanti hasilnya hampir sama, tapi ada perbedaan. Seperti itu. Itu knowledge ya, karena knowledge itu sebuah informasi, data dan sebagainya. Berbeda dengan sesuatu bentuk. Bentuk pun yang kita penciptakan itu ya, nggak akan mungkin sama kok, pasti beda-beda. Walaupun diproduksi di tempat yang sama, pasti ada perbedaannya seperti itu. Begitu. Ada pertanyaan lain sebelum saya kasih tugas? Ada Ibu. Oh ada. Ini tuh bertanya karena udah gak dikasih tugas ya. Enggak juga. Gimana Tadi kan Martin? Ibu yang materi organization learning itu ada proses yang keterangannya refleksnya tuh seperti apa sih Bu? Oh refleksi, oke. Yang ini tadi ya.
Nih, Nah, itu ada sebentar, reflect, sebentar. ada confess, sama Oke, action. Kayaknya sebentar. aku tahu deh, Bu. Sebentar, saya ingat ini dulu. Saya pernah diajarin sama dosen saya itu cara menjelaskannya begini. Oke. Jadi gini, pembelajaran menurut saya gini, contohnya itu. Learning itu kita melihat sebuah perilaku, action, ya. Dari action yang ada, kita melakukan reflect terhadap action tersebut. Nah, dari refleks itu akhirnya kita convey, memahami. Jadi contohnya nih ada visual video, ya kan ada video A, dia begini, itu kan action ya. Video itu action. Nah, dari sini kita kan melihat tuh, merefleks, oh itu tuh ini ya ternyata begini, begini, begini. Tapi baru ternyata itu masih pada refleks. Kita mengambil atau enggak? Ya, dari video itu kita ambil atau enggak? Nah, ketika kita sudah mengambil, maka kita akan memahami apa yang dari video tadi, seperti itu. Kalau kita tidak merefleks, maka ya karena kita tidak mengambil ya, tidak bereaksi terhadap video tadi, ya kita seperti berita aja, ya udah nggak usah dipahami gitu ya. Ibarat kata itu angin lalu gitu. Kayak di Facebook itu juga sama kan? Anda pernah bermain sosial media atau Instagram? Ada, oh apa itu gitu. Oh apa itu. Ketika kita merefleks, itu kan berarti kita melihat fokus pada yang kita lihat. Nah kita lihat fokus gitu, lalu kita ambil. Nah ketika kita ambil, kita pahami, oh nggak bagus itu, ya udah gitu, nggak jadi diambil. Tapi kalau bagus, oh nanti bisa saya punya ide untuk kita terapkan di gini-gini. Nah itu proses learning itu namanya. Seperti itu Fatin. Baik, Ibu. Sangat jelas. Terima Oke, kasih. Fatin. Ada yang ingin bertanya lagi? Ibu mau nanya, Ya, ayo. bagaimana organizational learning menunjang hasil dari implementasi knowledge management di organisasi? Bagaimana organisasi learning menunjang apa? Menunjang hasil dari
Kalau nggak ada, coba saya jelaskan untuk tugasnya. Satu, knowledge management ya. Yang pertama, ini sebenarnya hanya kesimpulan aja ya. Saya hanya nanti minta Anda untuk menyimpulkan. Satu, jelaskan apa saja dimensi, sebutkan dan jelaskan dimensi dari knowledge management. Kemudian yang kedua, jelaskan terminologi, data, informasi, knowledge, dan wisdom. Alhamdulillah. Kemudian sebutkan 3 jenis tipe knowledge dan apa perbedaannya serta berikan contohnya. Ya, kemudian apakah peran dari knowledge management, peran dan tanggung jawab knowledge management pada organisasi. Kemudian perbedaan, jelaskan perbedaan antara information management dan knowledge management. Kemudian sebutkan dan jelaskan sumber knowledge pada organisasi. Kemudian bagaimana cara konversi knowledge, Ibu banyak banget. jelaskan apa peran, jelaskan peran organisasi pembelajar, peran knowledge management dalam organization learning. Nah, ini perannya apa?
Oke. 8 pertanyaan saja, silahkan nanti dijawab ya. Ini soalnya. Nanti saya taruh di sini ya. Di learning. Kita pertemuan kedua ya di sini. Sorry. Tax. Minggu depan ya dikumpulkannya ya. Jadi silakan dikerjakan dengan bahasa sendiri. Kalau saya nanti melihat sama mirip berarti nilainya bagi 2. Jadi bahasa tentu antara orang satu dengan orang yang lainnya pasti berbeda. Tapi kalau sama persis banget ya udah berarti bagi 2 nilainya ya. Nah nanti untuk materinya saya tidak kasih materi dulu, tapi saya pengen Anda memberikan jawaban dulu berdasarkan apa yang Anda pahami, ya, seperti itu. Jadi kalian kan pasti mendengarkan saya, sehingga Anda udah tahu tuh poin-poinnya, kata kuncinya. Kalau memang saya nggak kasih materi kan, paling tidak Anda bisa cari di Google, atau di Google Scholar, atau di ScienDirect, sehingga Anda bisa menjawab. Saya pengen tahu dulu, apakah Anda mendengarkan saya tanpa buku, tanpa PPT, seperti itu. Kalau dengan PPT kan biasanya ada copy paste ya. Nah sekarang saya nggak kasih PPT, tapi saya minta untuk bagaimana serapan Anda terhadap apa yang saya jelaskan tadi, seperti itu. Ya, oke. Silahkan dikerjakan. Waktunya 1 minggu, mudah banget, hanya 8 soal saja. Ini hanya case teori. Sebelum kita praktek ya, nanti praktek itu Anda harus menggunakan Bizagi, Anda harus menggunakan use case, harus menggunakan tool yang terkait software engineering. Ya, jadi nanti Anda akan gunakan itu, tapi saat ini Anda pengen pahami dulu konsep dari knowledge management terlebih dahulu sebelum masuk pada knowledge management system. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, jadi dikumpulkan minggu depan. Nanti kalau misalkan saya sudah pulang, karena kebetulan saya pelatihan ya. Kalau misalkan sudah pulang, berarti kita bisa ada kelas tuh pagi Kamis. Tapi kalau nggak ada, berarti tidak ada kelas. Berarti tugas proyek ini untuk materi minggu depan, ya. Oke, itu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu. Besok ada kelas ya, ingat ya. Jangan lupa besok ada kelas dengan bagian OPTTK jam 1. Ya. Bu, mau nanya Bu, untuk minggu depan berarti Kamis, Jumat, Sabtu nggak ada kelas ya Bu ya? Nggak ada. Oke Bu. Nggak ada. Sabtu mah ada, kalau Sabtu besok nggak ada, Sabtu depan ada. Ya, nggak ada. Ya. Oke. Itu saja ya dari saya ya. Terima kasih. Saya tutup pertemuan. Belum lupa. Bu, absen Bu. Arnaldo nggak bertanya tapi dia ingat absen. Yang penting absen Bu.
Yang penting absen Aldo. Ivani tidak ada, Palem ya, Fatin ada, Nada malam, Apta malam, Ayu ada tadi ya, Ayu ada, Sultan ada, Alfilah malam, Sabila ada, Azara malam ya, Azara malam, Abdurrahim malam, Naufal malam, Risna malam, Eka malam. Nah, Imelda ini nggak pernah hadir nih, kemana ya? Siva, Revaldo malam, Dava malam, Fitri tadi, Fitri malam ya? Fitri malam, Albertus malam, Renaldo hadir, Diki Permadi tidak ada, Fajri tidak ada. Oke, sudah saya absen ya? Oke, terima kasih. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi Ya, saya close ya. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, Bu.